Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik, ini kelompok terakhir ya. Kelas yang lain sudah selesai. Masih presentasi. Pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual. Siapkan alat tulisnya, kemudian dipahami dengan baik, dan saya tunggu responnya nanti setelah saya jelaskan. Saya awali dari pemahaman matan hadis secara tekstual dan kontekstual. Mengapa kok pemahaman matan? Kok bukan pemahaman sanad? Padahal unsur hadis itu ada sanad, ada matan, ada perawi, ya kan? Kenapa kok yang dipahami matan? Ya karena hadis itu sebenarnya ya matan. Nah, sanad itu apa? Sanad itu hanya mata rantai periwayatannya. Ya, mata rantai periwayatannya. Dari siapa, dari siapa, dari siapa. Nah, itu baru sanadnya. Isi dari hadis itu ya matan. Makanya yang bisa dipahami ya matannya. Makanya judul topik ini adalah pemahaman matan hadis. Nah, pemahaman itu ada yang berbasis teks, ada yang berbasis konteks. Maksudnya bagaimana? Ada orang memahami hadis itu hanya dengan melihat teksnya saja. Ada orang yang memahami hadis lebih jauh, tidak hanya melihat teksnya, tetapi dikaitkan dengan konteks. Nah, konteks itu bisa konteks munculnya hadis, bisa konteks masyarakat, yang mana hadis itu akan, di mana hadis itu akan diterapkan. Karena hadis itu dipahami tujuannya kan untuk diamalkan. Nah, kalau diamalkan itu pasti bersentuhan dengan konteks, bersentuhan dengan masyarakat. Ya, kalau sudah masuk, saya ulangi, kalau sudah masuk wilayah pengamalan, pasti bersentuhan dengan pengamalnya atau masyarakatnya. Nah, ketika hadis sudah bersentuhan dengan masyarakat, berarti kan hadis sudah bersentuhan dengan konteks. Nah, ketika sudah bersentuhan, sangat mungkin antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu berbeda satu, baik sedikit maupun banyak perbedaannya. Baik perbedaan itu biasa, sekedar beriringan, atau bahkan saling bertentangan. Ya, jadi pemahaman hadis itu ada yang berbasis teks, ada yang berbasis konteks. Nah, siapa orangnya ya masing-masing kita bisa saja memerankan dua peran ini. Pada satu kondisi kita bisa saja memahami secara teks, bisa memahami secara konteks. Dalam kajian ilmu hadis, pemahaman terhadap hadis ini lebih sering dikenal dengan istilah fahmul hadis atau fiqhul hadis, ya, fahmul hadis atau fiqhul hadis. Jadi proses untuk bagaimana memahami makna yang terkandung di dalam hadis. Nah, lagi-lagi pemahaman itu ada yang berbasis teks, ada yang berbasis konteks. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan kita harus memahami secara teks dan kapan kita harus memahami secara konteks?
Atau kapan kita bisa memahami hadis secara tekstual dan kapan kita bisa memahami hadis secara kontekstual. Ini nanti berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemakalah tadi. Memahami hadis dikaitkan dengan fungsi Nabi, fungsi Sayyidina Muhammad. Ketika kita paham bahwa Rasulullah bersabda dalam kapasitas beliau sebagai Nabi dan Rasul yang mengemban risalah tauhid, yang mengemban risalah syariat, maka dalam banyak kasus kita perlu memahami hadis-hadis beliau secara tekstual. Misalnya hadis-hadis tentang iman, hadis-hadis tentang rukun Islam. Sudah kita tidak punya kesempatan untuk atau bahkan peluangnya kecil bagi kita untuk memahami secara konteks. Tidak perlu jauh-jauh pemahamannya, tidak perlu dikaitkan dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat. Jadi kalau Rasulullah bersabda bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya sampai 5 itu, rukun Islam ada 5. Ini kita tidak perlu memahami dikaitkan dengan perkembangan zaman. Misalnya karena ini zaman modern, rukun Islam bertambah menjadi 6 atau bertambah menjadi 7, tidak ada peluang untuk ke sana. Sudah, ini kita pahami secara tekstual saja. Teksnya berbunyi begitu, maksudnya apa, ya sudah itu. Seperti itu ya. Apa adanya tekstual itu, apa adanya maksud teks itu namanya pemahaman tekstual. Jadi apa adanya maksud teks, ya itulah yang kita pahami. Misalnya hadis tentang rukun iman, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Terus yang kedua, akhbirni anil iman. Dijawab oleh Rasulullah, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Iman itu, jika kalian rukun iman itu adalah kalian percaya, kalian yakin terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan seterusnya itu ya. Itu kita sudah tidak bisa tidak perlu berpikir lebih jauh bagaimana kontekstualisasi hadis ini, sudah tidak perlu. Kenapa? Karena hadis-hadis itu disampaikan oleh Rasulullah dalam fungsi beliau sebagai Nabi dan Rasul. Sudah selesai itu pemahamannya. Pokoknya kita memahami apa adanya teks, itu sudah selesai. Tapi hadis-hadis yang beliau sampaikan dalam fungsi beliau sebagai pemimpin perang misalnya, berarti terkait dengan siasat perang, terkait dengan strategi perang. Di sini ada peluang, bahkan Rasulullah membuka peluang para sahabat untuk berijtihad, ya, untuk berdialog dengan Rasulullah. Beliau tidak menutup diri untuk didebat. Misalnya ketika perang Khandaq, dalam rapat persiapan perang Khandaq itu Rasulullah dawuh bahwa kita semua langsung menyerang saja. Ya, kita langsung menyerang, keluar dari Madinah, kita serang musuh. Nah, ternyata ada sahabat yang tunjuk jari untuk menyampaikan respon. Namanya Salman Al-Farisi. Kemudian bertanya, ya Rasul, apakah yang jenengan sampaikan itu wahyu atau ijtihad panjenengan? Kemudian Rasulullah menjawab, ini adalah ijtihadku. Lalu Salman menjawab,
mohon izin ya Rasul, kalau itu ijtihad panjenengan, saya mohon izin untuk berpendapat yang berbeda. Oke, silahkan. Ternyata dipersilahkan oleh Rasulullah. Apa pendapatnya Salman? Kalau kita menyerang ya Rasul, maka kemungkinan kita kalah itu akan sangat besar. Pertama, bahwa tentara-tentara kafir itu adalah tentara-tentara gabungan yang jumlahnya sangat banyak. Jumlah kita kecil dan kita belum bisa memprediksi bagaimana kekuatan tempur musuh kita. Kalau kita langsung menyerang, maka kemungkinan untuk kalah sangat besar. Di samping itu, pertahanan Madinah juga kita belum matang perhitungannya. Khawatirnya setelah kita kalah di medan perang, kemudian mereka terus menjarah ke Madinah. Di Madinah tidak ada pertahanan, akhirnya kita kalah perang, kemudian Madinah mereka kuasai, itu justru dampaknya akan lebih besar. Lalu pendapat sahabat Salman bagaimana? Kalau pendapat saya, lebih baik kita bertahan di Madinah. Jadi kita kumpulkan perbekalan, baik perbekalan perang maupun perbekalan pakan, kebutuhan untuk masyarakat selama 1 bulan atau lebih. Kemudian Madinah ini kita kelilingi dengan parit yang besar. Jadi kita gali parit yang besar, sekiranya kuda yang paling bagus itu tidak mampu untuk melompatinya. Nah, kalau kita bertahan di Madinah, kemungkinan kita bisa memperhitungkan kekuatan musuh. Di samping itu, kita menunggu lengahnya musuh. Kita bertahan sambil menunggu musuh lengah. Nah, ketika musuh lengah, kita menyerang, bisa secara gerilya, dan kalau memungkinkan, sudah siap, bisa kita serang langsung. Nah, ternyata ketika ditawarkan kepada para sahabat, yang dipilih malah pendapatnya Salman. Berarti kan sabda Rasulullah tidak ditaati oleh para sahabat. Ya, berarti sabda Rasulullah bahwa tentara muslim harus menyerang, itu kan tidak dipilih oleh para sahabat. Apa berarti para sahabat tidak taat kepada Rasul? Ya, tidak mungkin. Ya. Tetapi para sahabat kok memilih pendapat yang lain. Nah, itu bukan berarti mereka tidak mengikuti sunnah Rasul. Tetapi mereka tahu bahwa Rasulullah menyampaikan sabdanya dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin perang. Dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin perang, maka apa yang beliau sampaikan itu sifatnya tawaran yang bisa didialogkan. Gitu ya. Berbeda dengan sabda Rasulullah tentang rukun iman, rukun Islam itu tadi. Itu sudah tidak ada tawaran. Nah, itu memahami hadis dengan melihat posisi atau fungsi Rasulullah. Kemudian contoh lain, dalam fungsi Rasulullah sebagai manusia biasa secara umumnya. Ketika Rasulullah dahar menggunakan 3 jari, ya kan? Dalam banyak riwayat beliau dahar makan menggunakan 3 jari. Apakah kita harus memahami secara tekstual, yang berarti kita makan itu harus menggunakan 3 jari, dan kalau kita makannya tidak menggunakan 3 jari berarti kita ingkar sunnah, berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Nah, ini tekstual apa kontekstual memahami hadis seperti ini? Kontekstual tentunya, ya. Jadi kita memahami hadis tentang yang menceritakan bahwa Rasulullah dahar dengan 3 jari itu tidak boleh secara tekstual, tidak cukup secara tekstual. Walaupun kalau ada orang yang makannya dengan 3 jari dengan niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah, itu pun tetap dapat pahala.
Tetapi kita tidak boleh memahami hadis ini secara tekstual. Kenapa? Dalam konteks masyarakat kita yang makannya misalnya nasi rawon, ya, soto Lamongan, atau coto Makassar, atau apalagi, ya, yang Kediri ya soto Tamanan. Itu kalau makan pakai 3 jari, buyar ya. Makan soto pakai 3 jari, gimana? Berarti, terus apakah orang yang makan soto dengan sendok, itu berarti melanggar sunnah Rasul? Ya tidak juga. Karena hadis ini adalah hadis yang bisa kita pahami secara kontekstual. Dengan melihat kapasitas Rasulullah, dengan melihat fungsi Rasulullah sebagai manusia pada umumnya. Walaupun beliau tidaklah sama kualitasnya dengan manusia pada umumnya. Terus daharnya Rasulullah dengan duduk misalnya begini ya, mohon maaf, satunya ditekuk, kemudian ya seginilah kira-kira ya, seperti makannya para pekerja, para kuli. Dan Rasulullah suka dahar dengan cara itu bersama-sama para hamba, para budak itu. Kemudian kalau seandainya ada orang yang makannya tidak seperti itu, apakah berarti melanggar sunnah? Ya tidak juga. Karena Rasulullah melakukan itu, dahar dengan cara itu adalah untuk beradaptasi dengan kaum hamba, kaum proletar. Supaya apa? Supaya Rasulullah bisa diterima di kalangan mereka. Ya. Jadi kaum hamba pun tetap merasa dekat dengan Rasulullah, melihat cara daharnya Rasulullah yang sama dengan mereka. Mungkin dalam konteks masyarakat kita, di sebagian masyarakat kita, kalau ada yang makan dengan cara seperti itu, justru tidak sopan. Mungkin ya. Nah, kalau kita memaksakan diri makan dengan cara itu, kita akan dianggap asing oleh orang-orang, kita dianggap tidak sopan terhadap oleh orang-orang sekitar kita. Justru ini yang tidak boleh dilakukan. Ya, ini yang disebut syuhroh. Kita melakukan sesuatu yang tidak bisa diterimakan oleh masyarakat. Contoh lain, supaya kalian lebih paham kapan hadis itu bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual. Contoh lain, suatu ketika Rasulullah lewat di perkebunan kurma, dan beliau melihat ada sahabat yang mengawinkan kurma. Jadi dikawinkan secara manual, bunganya itu ya. Ternyata dikomentari oleh Rasulullah, mengapa harus dikawinkan secara manual? Apakah tidak cukup dengan tiupan angin saja? Bukankah tiupan angin itu bisa mengawinkan kurma itu? Nah, karena sahabat ini tadi melihat atau memahami bahwa apa yang dikatakan Rasulullah adalah sabda yang tidak boleh dibantah dan tidak boleh melakukan hal lain, maka dia berhenti dan tidak mengawinkan kurmanya. Nah, tiba waktunya panen, apa yang terjadi? Ternyata hasilnya jatuh. Ya, jatuh, terpuruk bahkan, sangat jelek hasilnya. Terus sowan ke Rasulullah, ya Rasul, mohon maaf, ini saya sebenarnya meyakini apa yang jenengan sampaikan kemarin adalah wahyu. Kemudian saya mengikuti untuk tidak mengawinkan kurma supaya dikawinkan oleh angin saja secara otomatis. Tapi ternyata hasilnya sangat buruk ya Rasul. Ini bagaimana? Terus apa responnya Rasulullah? Sangat bijak beliau merespon, antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oke lah, kalian dalam hal ini lebih paham. Dalam hal mengawinkan kurma ini, kalian lebih paham dibandingkan aku, dibandingkan saya. Nah, dawuhnya Rasulullah seperti itu. Di sini kan tampak bahwa Rasulullah menunjukkan kapasitas beliau sebagai manusia pada umumnya, ya, manusia yang pada umumnya dalam hal ilmu bercocok tanam, dalam hal ilmu tentang perkebunan kurma, sangat mungkin para sahabat itu memiliki kemampuan yang mohon maaf lebih dari Rasulullah. Termasuk dalam hal strategi perang tadi. Rasulullah membuka diri untuk menerima pendapatnya Salman Al-Farisi. Karena sangat mungkin pendapat Salman ini lebih taktis, lebih efektif untuk siasat perang Khandaq itu. Dan ternyata memang jitu. Ya. Sampai akhirnya orang-orang kafir terkalahkan secara mengenaskan. Akhirnya mundur-mundur sendiri dalam keadaan kalah. Baik, itu beberapa contoh tentang kapan kita bisa memahami hadis-hadis secara tekstual dan kapan kita bisa memahami hadis secara kontekstual. Itu ya. Jadi kalau hadis tentang akidah misalnya dalam kapasitas beliau sebagai Nabi dan Rasul, maka hadisnya itu lebih identik dengan pemahaman secara tekstual. Tapi kalau hadis-hadis yang sifatnya ke muamalah sosial, itu lebih identik dengan pemahaman kontekstual. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ya? Bagaimana ini lebih ke penerapan aplikasi. Bagaimana memahami hadis secara tekstual dan bagaimana memahami secara kontekstual. Memahami secara tekstual itu karena yang kita pahami adalah teks dengan menggunakan ilmu teks, ya, dengan menggunakan ilmu teks. Karena yang kita pahami, kita akan memahami hadis secara tekstual. Ilmu teks itu apa? Ya ilmu kebahasaan. Bahasa yang digunakan oleh teks itu bahasa apa? Kalau kita ingin memahami teks bahasa Inggris, maka ilmu tentang bahasa Inggris itu yang harus kita kuasai. Pertama yang harus diketahui adalah teksnya bagaimana, bunyinya bagaimana. Ini adalah hadis. Hadis ini adalah berbahasa Arab. Bunyinya dalam bahasa Arab bagaimana? Itu pertama yang harus dipahami dalam pemahaman tekstual. Jadi tidak cukup hanya terjemahnya. Kalau memahami terjemah berarti bukan memahami hadis, tetapi memahami terjemah hadis. Lalu bagaimana pemahaman tekstual? Ya kita pahami dulu teksnya. Bunyinya bagaimana? Misalnya ketika Rasulullah mau menjelaskan keutamaan istighfar, kita sebelum membuat, misalnya kita punya ide tentang gerakan istighfar secara masif ya, baik secara untuk kelas C ini saja misalnya, atau gerakan istighfar nasional, skalanya nasional. Sebelum menerapkan dalam gerakan itu, kebetulan kita tahu bahwa ada hadis-hadis tentang keutamaan istighfar. Pertama yang harus kita pahami adalah teksnya. Jangan langsung terjemahnya. Jadi teksnya bagaimana? Misalnya dalam riwayat Imam Abu Dawud itu, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, ketika kita sudah paham teksnya, oke, ini secara bahasa
artinya begini. Mau dijelaskan dari aspek nahwunya, dijelaskan dari aspek sorofnya, atau dijelaskan dari aspek balaghahnya, dijelaskan dari aspek semantikanya, itu pemahaman tekstual. Bunyi teksnya bagaimana, kemudian dipahami bagaimana berdasarkan ilmu teks. Dalam hal ini adalah ilmu bahasa dari teks itu. Karena hadis itu berbahasa Arab, maka ilmu teksnya ya ilmu bahasa Arab. Ya, apa saja? Mulai dari ilmu terjemah. Terjemah itu kan makna mufradat. Kemudian ilmu gramatika, nahwu. Ilmu sorofnya tentang pembentukan kata dan derivasinya. Kemudian ilmu sastra Arabnya. Banyak sekali ilmu-ilmu teks bahasa Arab. Nah, ketika itu bisa digali secara baik, tujuannya pemahaman tekstual ini adalah untuk menemukan original meaning-nya. Apa istilahnya ya? Makna originalnya, makna aslinya berdasarkan teks. Nah, nanti kita jadikan pemahaman teks itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk kemudian kita menggali makna lebih jauh lagi. Jangan menjadikan pemahaman teks itu sebagai ghoyah. Saya ulangi, ketika kita sudah menemukan original meaning dari teks, maka jadikan ini sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menggali makna lebih jauh. Jangan menjadikan pemahaman secara tekstual ini sebagai ghoyah atau sebagai batas akhir yang menutup kita untuk tidak mau berdiskusi, yang menutup kita untuk tidak melihat konteks munculnya hadis, tidak mau melihat konteks masyarakat pengamal hadis dan seterusnya, gitu ya. Nah, setelah kita menjadikan pemahaman tekstual sebagai wasilah, sekarang melangkah ke pemahaman secara kontekstual. Bagaimana? Tadi tentang bagaimana tekstual sudah saya jelaskan, sekarang kontekstual. Nah, pemahaman kontekstual itu setidaknya bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, tadi di awal sudah saya jelaskan, memahami makna hadis dikaitkan dengan fungsi Sayyidina Muhammad. Apakah sebagai Nabi dan Rasul? Apakah sebagai hakim? Apakah sebagai pemimpin masyarakat? Apakah sebagai panglima perang? Apakah sebagai manusia pada umumnya? Setelah itu kita pahami, maka kita bisa memilah-milah. Oh, ini wilayah pemahamannya tekstual, ini kontekstual. Nah, baru yang kontekstual ini kita kita gali maknanya. Kemudian yang kedua, pemahaman kontekstual bisa dengan melihat asbabul wurud. Melihat apa? Asbabul wurud. Sebab munculnya atau sebab berlakunya suatu hadis. Jadi dengan melihat Rasulullah menyampaikan ini dalam kondisi bagaimana? Rasulullah menyampaikan ini kepada siapa? Ya. Nah, dengan melihat kondisi itu, Rasulullah menyampaikan ini di mana? Di mana, kepada siapa, kapan, dalam kondisi bagaimana Rasulullah menyampaikan hadis itu. Itu berarti kita memahami hadis berdasarkan petunjuk asbabul wurud.
ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa memahami secara kontekstual berarti menggali signifikansi hadis dengan konteks masyarakat. Ketika kita memahami sebuah hadis, kemudian kita mulai berpikir bagaimana hadis ini supaya hidup di masyarakat, supaya hidup menjadi tradisi di masyarakat. Atau ketika kita melihat sebuah tradisi misalnya, apakah tradisi ini hidup dari pemahaman terhadap hadis? Itu juga bagian dari kontekstual yang berarti menghubungkan pemahaman hadis dengan konteks masyarakat. Termasuk juga melihat situasi dan kondisi masyarakat. Misalnya hadis tentang daharnya Rasulullah tadi, ya. Rasulullah dahar dengan 3 jari. Itu kita harus memahami secara kontekstual. Kenapa? Karena yang didahar oleh Rasulullah apa? Kurma. Seandainya Rasulullah itu daharnya soto, tidak mungkin pakai 3 jari. Ya. Tetapi kebetulan Rasulullah daharnya tidak soto. Rasulullah daharnya kurma. Nah, dalam konteks masyarakat kita, ya jangan memaksakan makan dengan 3 jari. Itu ya. Hadis tentang jenggot. Rasulullah berjenggot lebat. Kemudian kalau ada kawan-kawan kita, atau saya ini, tidak punya jenggot lebat, apakah berarti kita melanggar sunnah Rasul? Ya tidak. Yang menciptakan jenggot itu siapa? Ya, dalam konteks masyarakat Indonesia ini mayoritas kan atau hampir semua ya malahan, walaupun ya tidak semua, tidak punya potensi untuk berjenggot sangat lebat seperti orang-orang Arab. Kemudian kalau di masyarakat kita mereka rata-rata tidak berjenggot, apakah berarti mereka melanggar sunnah Rasul? Apakah berarti mereka mengabaikan sunnah Rasul? Ya tidak juga. Itu kan fitrah penciptaan. Berarti pemahaman secara konteks dengan melihat konteks. Jadi jangan memaksakan harus berjenggot kalau ingin mengikuti sunnah Rasul. Akhirnya cari obat penumbuh jenggot. Apa itu? Firdaus atau apa itu? Ya. Ketika tetap tidak tumbuh, akhirnya cari cara apa supaya tumbuh, memaksakan supaya jenggotnya tumbuh lebat. Demi apa? Demi mengikuti sunnah Rasul. Padahal cara seperti itu belum tentu yang disetujui oleh Rasulullah. Belum tentu yang sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah. Itu ya. Jadi lebih kepada konteks. Kemudian hadis tentang jihad misalnya. Jihad dalam konteks perang pada masa Rasulullah memang dibutuhkan untuk menegakkan suatu keadilan, untuk menata sistem yang baik. Itu perlu suatu otoritas, perlu suatu kekuatan. Dan kekuatan itu diwujudkan dengan cara perang, salah satunya. Ketika sudah terbukti dalam perang, kemudian umat Islam menang, maka umat Islam punya otoritas, punya kekuatan. Ketika sudah tampak bahwa umat Islam punya otoritas, punya kekuatan, umat Islam punya hak untuk mengatur. Nah, dalam hak mengatur inilah diatur dengan cara sebaik-baiknya. Seperti halnya ketika Rasulullah masuk Madinah. Pertama yang dibangun oleh beliau itu pasar dan masjid. Pasar sebagai simbol ekonomi, masjid sebagai simbol sosial keagamaan. Mengapa Rasulullah membangun pasar? Ya supaya Rasulullah punya hak untuk ikut ngatur pasar.
Karena sistem yang berlaku di masyarakat Madinah pada saat itu banyak sekali praktek apa yang disebut dalam Al-Quran sebagai tatfif itu ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun itu. Jadi kalau beli minta timbangannya penuh. Tapi kalau jual dikurangi. Nah, praktek seperti itu yang ingin diubah oleh Rasulullah. Ketika beliau punya otoritas, punya kekuatan, punya power untuk membangun pasar, disitulah beliau berperan untuk mengatur. Nah, dalam konteks dulu perang itu memang kebutuhan. Salah satu kebutuhan untuk menunjukkan power dalam mengatur. Atau setidaknya perang pada saat itu adalah bentuk pertahanan karena dakwah selalu mendapat ancaman. Dalam konteks Indonesia, apa cocok? Tidak cocok. Kalau harus perang angkat senjata itu sangat tidak cocok sekali. Di sini hampir tidak ada orang kafir itu yang harbi. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha yang menyerang umat Islam itu hampir tidak ada. Makanya tidak cocok perang dalam bentuk angkat senjata. Artinya hadis-hadis tentang jihad di situ sudah lebih harus dipahami dengan melihat konteks masyarakat. Jihadnya sudah lebih ke jihad ekonomi, jihad politik, kemudian jihad pendidikan, dan seterusnya. Ya. Ini ya, jadi tentang bagaimana memahami secara kontekstual, saya ulangi pertama, memahami hadis dikaitkan dengan fungsi Sayyidina Muhammad. Sebagai apa beliau bersabda. Kemudian yang kedua, memahami hadis dikaitkan dengan asbabul wurud. Kapan Rasulullah bersabda, di mana, kepada siapa, dalam kondisi bagaimana, ya. Kemudian yang ketiga, memahami hadis dikaitkan dengan konteks masyarakat. Kenapa? Karena suatu hadis sangat mungkin berbeda pengamalannya di satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Itu ya. Baik, saya rasa itu tambahan dari saya. Saya menunggu respon dari kawan-kawan yang sudah menyimak, sudah mencatat, sudah mengikuti secara serius dari apa yang saya jelaskan ini. Silakan. Ustadz, boleh izin mau bertanya, Ustadz? Oke, dari siapa? Mas Budi, Ustadz. Mohon maaf, siapa? Saya catat namanya. Mas Budi, Ustadz. Oh, Mas Budi. Oke, silakan. Mas Budi. Iya, ini Ustadz, saya mau tanya. Dalam setiap hadis itu, apakah setiap hadis itu cuma ada pemahaman satu doang? Maksudnya pemahaman satu doang itu apakah cuma tekstual ataupun kontekstual, atau bisa kedua-duanya? Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Terima kasih, Ustadz. Oke, sama-sama. Baik, langsung saya jawab ya. Nanti yang lain saya tunggu responnya. Apakah setiap hadis itu hanya memiliki satu peluang untuk dipahami secara tekstual atau secara kontekstual, atau bisa dua-duanya, gitu ya. Ada hadis-hadis yang hanya bisa kita pahami secara tekstual, ya. Misalnya tadi hadis yang dikaitkan dengan kapasitas Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Ketika beliau bersabda tentang bunyal Islamu ala khumsin dan seterusnya itu ya, rukun Islam. Itu sudah tekstual pemahamannya. Tidak ada
kesempatan bagi kita untuk mengembangkan pemahaman secara kontekstualnya, ya, atau bahkan untuk mengembangkan pemahaman sampai kemudian rukun Islam karena zaman berkembang harus ditambah lagi sudah tidak ada peluang untuk ke sana. Ini contoh hadis yang hanya bisa dipahami secara kontekstual. Ada hadis yang hanya bisa secara tekstual tadi ya. Yang kedua, ada hadis yang hanya bisa dipahami secara kontekstual. Jadi tidak boleh dipahami secara tekstual. Contohnya hadis ya tadi ya tentang kapasitas yang beliau sampaikan dalam kapasitas beliau sebagai manusia pada umumnya. Beliau dahar dengan 3 jari, itu tidak boleh kita pahami tekstual, itu tidak boleh. Ya. Karena kalau kita pahami secara tekstual kemudian dipaksakan kepada masyarakat, itu akan mengalami, justru akan semakin banyak orang yang merasa berat dengan Islam ini. Ya, kalau kita harus berdakwah di orang-orang Lamongan, kemudian makannya harus 3 jari, para pembuat soto itu akan gerah, tidak karuan itu, protes, tidak laku, bisa-bisa tidak laku ini soto ini, karena makan harus menggunakan 3 jari. Nah, siapa yang bisa makan soto dengan 3 jari? Di Makassar juga begitu, para penjual soto itu akan protes. Sama kan, ya, penjual soto. Kemudian di Surabaya, para penjual rawon itu juga akan merasa sangat berat dengan hadis ini, apabila ini harus dipahami secara tekstual, gitu ya. Jadi ini hadis yang bisa dipahami secara kontekstual. Yang ketiga, hadis yang bisa dipahami tekstual, bisa dipahami kontekstual. Contohnya, hadis tentang keutamaan tentang Islam yang paling baik. Nah, ya, ketika sahabat bertanya, Islam yang paling baik itu apa ya Rasul? Taqra'us salam, tut'imut ta'am pertama ya. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'raf. Engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Secara tekstual bisa ini selesai. Kita memberi makan orang, itu termasuk praktek keislaman yang paling baik. Kemudian mengucapkan salam, kalau ketemu orang muslim, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, itu praktek Islam yang baik. Tapi apakah berhenti di sini? Ya, yang mau berhenti di sini silahkan. Tetapi yang mau melanjutkan pemahaman yang sampai kontekstual masih terbuka. Misalnya tut'imut ta'am ini, memberi makan ini, saya tidak mau berhenti di sini. Saya justru ingin tidak hanya memberi makan, tetapi memberi pekerjaan sehingga orang itu bisa mencari makan sendiri. Maka ini berarti memahami secara kontekstual. Makanya dalam distribusi zakat itu kan ada zakat pasif, ada zakat aktif, ya, ada zakat produktif. Kalau zakat pasif bagaimana? Ya sudah diberi uang, orang-orang mustahik itu selesai. Ya, berapa bagiannya itu diberi. Kalau zakat produktif bagaimana? Dimodali. Mustahik itu, yang 8 asnaf itu, dimodali supaya dia berusaha. Nah, dalam pemahaman tut'imut ta'am, engkau memberi makan secara kontekstual berarti bukan hanya memberi nasi bungkus, tetapi membuka peluang kerja bagi orang itu supaya dia bisa mencari makan. Dan itu lebih produktif dibandingkan kita, mohon maaf, hanya memberi nasi bungkus. Walaupun kita memberi nasi bungkus itu pun juga kebaikan, ya. Jadi secara tekstual kita memahami tut'imut ta'am itu berarti kita ngasih nasi bungkus. Secara kontekstual berarti kita memahami
kita membuka peluang kerja bagi orang itu supaya dia bisa beli nasi bungkus lain. Atau jika dia adalah mustahik zakat, pada saat ini kita modali supaya dia sampai menjadi seorang muzaki, bukan hanya mustahik. Itu ya. Kemudian wa taqra'us salam, bagaimana? Ya secara tekstual kita ketemu orang assalamualaikum, ketemu ucapnya salam, selesai. Itu baik. Tapi kita juga bisa memahami secara kontekstual. Taqra'us salam itu berarti ya secara logika assalamualaikum itu kan doa keselamatan ya. Selamatan untuk kalian. Kalau kita mendoakan keselamatan, kemudian kita melakukan hal-hal yang membuat dia celaka, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Jadi harusnya kalau kita sudah assalamualaikum, ya kita mengupayakan sesuatu yang bisa membuat dia selamat. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum setelah dia pergi kemudian kita lempar batu, berarti tidak logis, itu tidak masuk. Ya, sama. Dalam konteks masyarakat, kalau kita ingin mengucapkan assalamualaikum kepada mereka, maka jangan sampai membuat kerusakan di tengah masyarakat. Karena bagian dari penerapan assalamualaikum itu adalah membuat mereka selamat. Ya. Atau minimal jangan melakukan sesuatu yang membuat masyarakat itu tidak selamat. Makanya ini bisa dikaitkan dengan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik dari sisi pengamalan keislamannya adalah jika orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Artinya lisannya tidak membuat dia sakit, tidak membuat dia celaka, tangannya juga tidak membuat dia sakit, tidak membuat celaka. Karena itulah yang sebenarnya kontekstualisasi dari assalamu alaikum. Itu ya, Mas Hudi. Jadi ada yang harus dipahami secara tekstual, ada yang harus dipahami secara kontekstual, ada yang bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual. Bagus sekali pertanyaannya. Masih ada lagi? Oke, sami-sami. Oke, ada lagi? Oh, sudah jam 11, cukup ya? Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.